Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati. Renungan harian GKI Kebonjati hari ini berjudul Sejahtera dalam Kuasa-Nya. Dan firman Tuhan terambil dari surat Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15, demikian. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sungguh memberi pengharapan, penghiburan, dan kekuatan saat kita mengalami penderitaan ketika kita percaya, atau pada saat ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Membaca kitab Wahyu memang memerlukan pengetahuan untuk memahami simbol-simbol, termasuk simbol angka 7. Angka 7 dalam ayat ini dipahami sebagai akhir dari masa penderitaan umat Kristen pada masa-masa gereja perdana. Mereka setia mempertahankan kesaksian iman mereka di tengah-tengah ancaman dan pembunuhan karena mereka beriman kepada Yesus Kristus. Dan penderitaan mereka akan berakhir karena sudah waktunya berakhir. Nah, penderitaan itu memang tidak bisa berlangsung terus-menerus. Tahun ke-7 terjadi pembalikan situasi yang memutus dan menggantikan penderitaan dengan sukacita yang besar, karena Tuhanlah Raja yang memerintah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, ada dua pesan yang bisa kita ambil dari firman Tuhan dalam ayat ini. Yang pertama, perlu kita sadari bahwa tak selamanya mendung itu kelabu. Mari kita ingat bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kitab Pengkhotbah sangat jelas menunjukkan hikmat bijaksana dalam kehidupan dalam waktu yang silih berganti dan kontradiktif ini. Ada masanya kesusahan itu berganti dengan sukacita. Yang kedua, percaya kepada Tuhan akan membebaskan dan memberi sukacita yang besar. Bayangkan, seorang perempuan yang sakit pendarahan datang kepada Yesus. Imannya menggerakkan tangannya untuk menyentuh jubah Yesus, maka terjadilah kesembuhan. Seorang lumpuh menantikan kesembuhan selama 38 tahun, dan Yesus membuat dia bisa berjalan kembali. Tuhan memiliki kuasa yang membuat beban dosa dan penderitaan kita terangkat dan digantikan dengan kegembiraan yang besar. Mari kita renungkan. Saat hidup kita berada dalam kesulitan karena kita beriman pada Yesus, apakah saudara tetap setia kepadanya? Yewangu dalam bukunya Theologia Crucis in Asia mengutip perkataan almarhum Pendeta Emeritus Eka Dharma Putra. Yesus, manusia yang selaras, yang sulung dari manusia yang menyeluruh dan sejati, berjuang melawan penderitaan. Ia melakukannya, demikian kata Eka, dengan menerjunkan dirinya, keseluruhan dirinya ke dasar penderitaan itu sendiri. Dengan melakukan hal itu, ia membuktikan apa arti solidaritas total yang sebenarnya, yakni solidaritas dengan orang-orang yang menderita. Dan ia berhasil mengatasinya. Ia tidak menjadi korban. Keyakinan ini, kata Eka, memberikan kita pengharapan yang sebenarnya. Tuhan memberkati kita. Amin.